Jordan tidak berpikir bahwa Victoria akan menipu dia dengan Arnold pada awalnya. Namun, memikirkan kesalahan yang telah dia lakukan padanya beberapa waktu lalu membuatnya merasa agak bersalah. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi pendendam dan pendendam. Jordan dan Hailey tidak sengaja berbagi ciuman saat itu karena Hailey ingin membalas dendam pada Chaiden. Jika Hailey benar-benar memberitahu Victoria tentang hal ini, Victoria mungkin tidak akan putus dengan Jordan, tetapi dia pasti akan marah besar. Dalam momen kemarahan, ditambah dengan pelecehan yang tak henti-hentinya terhadap Arnold, Victoria mungkin benar-benar membalas dendam pada Jordan. Hati Jordan tenggelam, dan dia merasa sangat sedih. Jika dia tahu lebih awal, dia akan jujur dengan Victoria dan mengakui kesalahannya lebih cepat. Jika Victoria tidur dengan Arnold untuk membalas dendam terhadap Jordan, dia tidak akan tahu bagaimana melanjutkan hubungan dengannya. Jordan benar-benar cemas, jadi dia buru-buru menelepon Victoria lagi. Maaf, nomor yang Anda tuju saat ini tidak tersedia. Panggilan tidak dapat tersambung. Victoria berada jauh di La, jadi tidak mungkin Jordan muncul di hadapannya sekarang. Bahkan jika dia naik pesawat ke sana sekarang, semuanya akan berakhir pada saat dia sampai jika Victoria benar-benar ingin melakukan perbuatan dengan Arnold. Jordan menggebrak dinding dengan kecewa. Dia benar-benar membenci perasaan tidak berdaya ini. Dia terus mengingat cara Victoria terdengar selama panggilan telepon mereka barusan. Semakin dia memikirkannya, semakin terdengar seperti rekaman suara Hailey dan Tyler, yang dikirim melalui email kepadanya saat itu. Mungkinkah aku akan dikhianati oleh pacarku lagi? Tidak, aku harus mencari tahu kebenarannya. Jika dia tidak menemukan kebenaran sekarang, dia mungkin tidak akan benar-benar mempercayai Victoria ketika dia kembali dan menjelaskannya kepadanya. Begitu ada keraguan dan kecurigaan di antara mereka, akan sulit bagi hubungan mereka untuk bertahan lama. Oleh karena itu, Jordan segera menelepon Butler Frank dan bertanya, "Butler Frank, apakah keluarga kami memiliki koneksi yang kuat di La?" Butler Frank tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Tuan Jordan, apa yang ingin Anda lakukan? Jangan ragu untuk memberitahu saya, dan saya akan membantu Anda mengaturnya." Jordan ingin tahu apa yang sedang dilakukan Victoria saat ini. Jordan hanya membuat tebakan liar tentang Victoria yang berselingkuh dengan Arnold. Dia merasa bahwa dia harus tetap memilih untuk mempercayai pacarnya sebelum mengkonfirmasi apapun. Jika dia mempercayainya, dia harus percaya bahwa dia memang berlari di atas treadmill. Dalam hal ini, pada saat ini, Victoria harus berada di gym di lantai 5 Grand Hyatt Hotel di La. Jordan berkata, "Saya ingin tahu apa yang terjadi di gym di lantai 5 Grand Hyatt Hotel di La sekarang. Akan lebih baik jika Anda bisa mengirimi saya video." Petik 2. Roger. 5 menit kemudian. Gelas gym di lantai 5 Grand Hyatt Hotel di La tiba-tiba pecah. Bang! Ah! Banyak orang yang berolahraga panik dan berteriak karena bingung harus berbuat apa. Setelah itu, sebuah drone Falcon 8 senilai sekitar $40.000 terbang dari lubang di jendela. Drone tersebut dilengkapi dengan kamera Panasonic Lumix khusus untuk merekam video, serta kamera thermal FLIRTAU 2640. Drone itu terbang perlahan untuk merekam semua orang yang ada di lantai ini. Pada saat ini, Jordan dapat melihat gambar yang diambil oleh drone secara real-time. Di ponselnya, Jordan melihat Victoria berada di samping treadmill, mengenakan pakaian olahraga ketat yang menonjolkan sosoknya yang luar biasa. Dia berpakaian lengkap. Arnold memang juga berada di sampingnya dan juga mengenakan pakaian olahraga Nike. Pecahan kaca yang tiba-tiba dan kedatangan drone membuatnya sangat ketakutan sehingga dia berjongkok di sudut. "Oke, kamu bisa pergi sekarang," Jordan berkata kepada pria di La, yang belum pernah bertemu dengannya. "Ya, Tuan Jordan," setelah orang itu menjawab, drone dengan cepat mundur. Di Hotel Grand Hyatt, Arnold perlahan berjalan dari sudut setelah melihat bahwa drone telah terbang. Dia mengutuk, "Hotel jelek ini memiliki keamanan yang buruk. Saya akan mengajukan keluhan." "Victoria, apa kamu baik-baik saja?" Arnold menyentuh lengan Victoria dengan dalih menunjukkan perhatiannya. Victoria mendorong Arnold menjauh dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda. Selama Anda tidak sengaja menabrak saya pikir saya akan baik-baik saja." Petik 2. Victoria memang sedang berlari di atas treadmill sambil berbicara dengan Jordan di telepon tadi. Arnold tiba-tiba berlari ke arahnya saat dia melakukannya, menyebabkan dia berteriak. Segera setelah itu, sinyal di sini terputus. Victoria melihat ponselnya untuk melihat bahwa sinyal tampaknya telah dipulihkan, jadi dia segera menelepon Jordan. Jordan dengan cepat menjawab telepon. "Hei,
Sayang, kata Jordan sambil menyeringai, merasa sangat gembira karena dia baru saja memastikan bahwa Victoria tidak berselingkuh. Semuanya adalah alarm palsu. 10 menit terakhir terasa seperti setahun bagi Jordan. Alasannya, Jordan sangat mencintai Victoria, dan mereka sekarang sedang dalam masa bulan madu hubungan mereka. Jika Victoria benar-benar memilih untuk membalas dendam padanya sekali, Jordan tidak akan tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa lagi putus begitu saja tanpa merasa terpengaruh. Victoria berkata, "Yordania, sinyalnya lemah sekarang, dan panggilan terputus. Anda tidak membiarkan imajinasi Anda menjadi liar sekarang, bukan?" Petik 2. Jordan berkata, "Tentu saja tidak. Apa yang bisa saya bayangkan? Saya tidak mungkin salah paham tentang Anda dan Arnold, bukan?" Petik 2. Namun, saya pikir Arnold memiliki desain pada Anda dan memiliki niat buruk. Anda sebaiknya berhati-hati ketika Anda bersamanya dan jangan minum apapun yang dia berikan kepada Anda. Petik 2. Ya, saya tahu. Lebih baik hati-hati saat bersamanya. Setelah menutup telepon, kemarahan Jordan dimulai. "Sialan, beraninya kau membodohiku." Jordan segera mengirim nomor yang telah dia kirimi SMS ke Pablo. "Bantu aku mencari tahu pemilik nomor ini, dan ketika kamu melakukannya, tangkap dia." Pablo dengan cepat menjawab, "Ya. Itu nomor New York." Saat ini, informasi pribadi, termasuk ID dan biometrik yang valid, adalah wajib untuk membeli atau mengaktifkan kartu SIM. Dengan demikian, Pablo segera menemukan siapa orang itu. Pukul 7:30 malam. Di sebuah pabrik terbengkalai di pinggiran kota New York City. Jordan mengemudi ke sana dengan Porsche milik Victoria. "Ten, Yordania. Ten, Yordania." Pablo dan bawahannya menyapa Jordan satu demi satu. "Di mana dia?" tanya Jordan dingin. "Di dalam," jawab Pablo. Jordan masuk untuk melihatnya, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah wajah yang familiar. Itu adalah Tim, sopir muda yang dulu bekerja untuk Victoria. Memikirkan kesalahpahamannya tentang Victoria dan gambaran di benaknya ketika dia membiarkan imajinasinya menjadi liar membuatnya marah. Memukul. Bang. Jordan berjalan mendekat dan menamparkan Tim sebelum menendangnya lagi. Tim memuntahkan darah dan berlutut di tanah memohon belas kasihan. Pak, tolong jangan pukul saya. Saya tidak mengenal Anda, pasti ada kesalahpahaman. Tolong jelaskan agar Anda tidak menabrak orang yang salah." Petik 2. Tim dan Jordan hanya bertemu sekali, dan sebenarnya, mereka hanya bertemu dari kejauhan. Victoria juga tidak pernah secara resmi memperkenalkan keduanya. Selain itu, Tim sangat terintimidasi oleh aura Jordan yang mendominasi dan mengesankan sehingga dia gagal mengenali bahwa dia adalah pacar Victoria. Jordan berpunuk dengan dingin, meraih kerah Tim, dan bertanya, "Kamu berhasil mengetahui nomor ponselku, tetapi kamu bahkan tidak tahu seperti apa aku?" "Nomor ponsel?" Tim berpikir dalam hati, kapan saya pernah menyelidiki nomor teleponnya? Tiba-tiba, Tim memandang Jordan dengan ngeri dan bertanya, "Apakah kamu anak laki-laki cantik yang disediakan Victoria?" Memukul. Kali ini, bahkan sebelum Jordan mengambil tindakan, Pablo dengan cepat berjalan dan memberi Tim tamparan karena menghina Jordan. "Pang, kamu pasti bosan hidup? Beraninya kau memanggil Tuan Jordan seperti itu?" Pablo berteriak pada Tim dengan aura pembunuh di wajahnya. Tim, di sisi lain, sangat ketakutan sehingga dia pipis di celana. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Jordan bukan anak laki-laki yang cantik tetapi sosok tingkat bos. "Maafkan saya, Tuan Jordan. Saya tidak tahu Anda adalah orang yang hebat. Jika saya tahu bahwa Anda sangat kuat, saya tidak akan berani menggoda Anda." Tim adalah seorang pengecut, dan dia dengan cepat berlutut untuk meminta maaf kepada Jordan. Jordan memandangnya dan bertanya, "Berdasarkan apa yang Anda katakan jika saya bukan orang hebat dan jika saya tidak memiliki kelompok bawahan ini bersama saya sekarang, Anda akan berani menggoda saya?" Bang. Jordan menendangnya lagi. "Kamu bajingan yang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat." Saat ini, ada banyak bajingan seperti Tim di masyarakat ini yang sering menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Mereka sengaja menggoda dan mengucilkan orang-orang yang mereka anggap penurut. Begitu mereka mengetahui bahwa korban mereka didukung oleh orang-orang berpengaruh, mereka akan buru-buru menyedot mereka. Jordan paling membenci orang-orang seperti itu. Jordan mungkin setidaknya menghormati Tim jika dia melawan Jordan karena kebencian. Tim hanyalah seorang pengecut yang lemah. "Katakan padaku, mengapa kamu mengirimiku pesan teks itu?" Jordan bertanya dengan nada merendahkan. Pablo dengan cepat memindahkan kursi untuk Jordan duduk, dan dia berkata dengan keras kepada Tim, "Pang, ceritakan semua yang kamu tahu."
Jika Anda berbohong tentang apapun, saya akan memastikan Anda tidak melihat matahari besok. Berlutut di depan Jordan, Tim berkata, ya, saya akan memberitahu Anda. 2 hari lalu, di kantor Victoria di Perry Express. Tim tiba-tiba mendorong pintu dan masuk. Dia berteriak pada Victoria Clarke, kenapa kamu memecatku? Atas dasar apa kamu memecatku? Sopirnya, Tim, sangat agresif dan sangat cemas karena dia baru saja dipecat. Di sisi lain, Victoria tetap duduk dengan aura mendominasi, tidak bingung sedikit pun. Dia yakin bahwa bahkan jika Tim bergerak, dia bisa menjatuhkannya ke tanah dalam 3 gerakan. Karena kamu terlalu banyak bicara. Victoria menatap lurus ke arah Tim dan berkata tanpa basa-basi. Bahkan, dia dianggap agak sopan, dan kesopanannya hanya karena Tim adalah kerabat Arnold. Karena itu, dia bersedia mengatakan itu padanya. Dia ingin memberitahu dia alasannya sehingga dia setidaknya akan belajar menjadi lebih pintar dan tidak mengganggu bosnya ketika dia bekerja di masa depan. Jika dia orang lain, Victoria tidak akan repot-repot menjelaskan alasan pemecatan kepada karyawan yang dipecatnya. Sementara itu, Tim masih merasa sangat marah. Jadi bagaimana jika aku terlalu banyak bicara? Bukankah Tuhan memberi kita mulut untuk berbicara? Yang penting saya melakukan pekerjaan saya dengan baik. Bukankah aku sudah mengirimmu ke tujuanmu tepat waktu, setiap kali kamu keluar? Victoria Clarke, apakah Anda tahu apa status saya? Menjadi sopir Anda dan membukakan pintu untuk Anda sudah membuat saya merasa sangat dirugikan dan dianiaya. Beraninya kau memecatku? Saat Tim berbicara dengan kasar, Victoria mengerutkan kening karena tidak senang. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa melontarkan kata-kata vulgar di depan Victoria adalah Jordan. Pada saat ini, Arnold bergegas masuk, meraih lengan Tim, dan menariknya pergi saat berbicara dengan Victoria. Maaf, Nona Clarke, Tim sedikit impulsif. Tolong jangan dibawa ke hati. Aku akan membawanya keluar. Arnold menarik Tim sampai ke tempat parkir di lantai basement gedung kantor. Tim sangat marah, dan dia berkata kepada Arnold, Paman Arnold, mengapa Anda menarik saya ke bawah? Anda harus membiarkan saya memarahi Victoria Jalang itu lebih lama sehingga saya bisa melampiaskan frustrasi saya. Memukul. Arnold memberinya tamparan dan menegur dengan marah, kamu tidak boleh mengutuk Victoria. Tim menutupi wajahnya dengan kaget, tidak menyangka pamannya akan memukulnya sama sekali. Dia merasa sedih sejenak, dan dia tiba-tiba bertanya, Paman, apakah kamu menyukai Victoria? Arnold dengan cepat membantah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tim tertawa dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu Bibi tentang hal itu. Kami berdua laki-laki, saya mengerti. Victoria adalah kecantikan cantik yang menarik bagi pria dari segala usia. Siapa yang tidak menyukainya? Benar, apakah kamu sudah tidur dengannya? Arnold tidak menyangkal kali ini. Sebaliknya, dia berseru, dia punya pacar. Tim berkata, jadi apa? Saat ini, memiliki pacar bukanlah halangan sama sekali. Lagi pula, pacarnya hanya laki-laki yang cantik. Arnold menggelengkan kepalanya dan berkata, apa gunanya punya uang? Victoria kaya, dan dia bukan wanita murahan yang akan tidur dengan seseorang dan memiliki bayi dengan harga jutaan dolar. Victoria benar-benar mencintai pemuda itu. Tim tertawa dan berkata, akhir-akhir ini, salah satu hal yang tidak saya percayai, adalah cinta sejati. Paman, saya punya ide. Habiskan beberapa ribu dolar dan kirim seorang wanita cantik untuk merayu anak laki-laki cantik Victoria. Lalu, beritahu dia tentang itu. Petik 2. Pada saat itu, Victoria akan mencampakkannya, dan kamu akan memiliki kesempatan dengannya. Arnold menyalakan sebatang rokok dan berkata, kamu pikir aku belum mencoba? Saya menghabiskan hampir 20.000 dolar untuk semua jenis wanita dan mengirim mereka untuk mendekati Yordania. Namun, Jordan bahkan tidak melirik salah satu dari mereka dan menolak memberi mereka nomornya. Jordan memiliki status dan standar yang tinggi. Dia tidak akan menyukai orang-orang aneh yang disewa Arnold. Tim merokok, memikirkannya, dan berkata, karena memikat Jordan tidak akan berhasil, kita bisa mulai dari Victoria. Apakah Victoria pecandu kebugaran yang suka berlari di atas treadmill? Arnold mengangguk dan berkata, dia sering berlari di treadmill selama beberapa perjalanan bisnis terakhir yang kami lakukan bersama. Terkadang, dia juga berlatih yoga di kamarnya. Dia sangat termotivasi. Tim tertawa dan memberitahu Arnold ide jahatnya. Jika Jordan menelepon Victoria saat dia berlari di treadmill, dan kamu tiba-tiba membuatnya berteriak, akankah dia? Arnold tertawa dan menjambak rambut Tim. Bajingan, percayalah padamu untuk datang dengan ide nakal seperti itu.
Ide bagus, pertama-tama aku bisa membiarkan Jordan salah paham tentang Victoria, dan begitu dia berpikir bahwa dia telah berselingkuh, dia mungkin tidak akan putus dengannya. Tapi, sebagai seorang pria, dia pasti merasa sangat frustrasi, dan dia pasti ingin membalas dendam. Saya kemudian akan mengirim wanita-wanita itu untuk mendekatinya. Itu akan meningkatkan peluang keberhasilan. Begitu Victoria mengetahui bahwa Jordan telah berselingkuh, mereka pasti akan putus. Ini seperti mencetak gol dalam bola basket. Anda tidak harus membidik keranjang. Anda akan mencetak gol jika bola mengenai papan. Kali ini, aku akan menggunakan taktik ini untuk membuat si Pang Jordan putus dengan Victoria. Di pabrik terbengkalai di pinggiran kota New York City, Tim menceritakan dan kemudian berkata, saya tidak tahu apa yang dimaksud Arnold dengan memukul papan untuk mencetak gol. Aku hanya ingin membuatmu kesal. Memukul. Jordan menamparnya lagi, merasa sangat jijik dengan Tim, yang telah membuat Jordan melalui waktu yang menyiksa dalam 10 menit itu. Aku tidak berharap masalah ini menjadi rencana yang dibuat olehmu dan Arnold. HMPH, kalian benar-benar berani membodohiku seperti ini. Jordan sangat marah, dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Keluarkan ponselmu, kata Jordan kepada Tim. Tuan, untuk apa Anda menginginkan ponsel saya? Tim tidak segera mengeluarkannya. Pablo menendangnya dan membentak, bawa ke sini seperti yang diperintahkan. Jangan katakan omong kosong. Tim bukanlah penjahat yang jahat, tetapi mulutnya kotor dan terlalu banyak bicara. Namun, ketika datang ke orang jahat seperti Pablo, seseorang harus dipukuli sekali bahkan untuk omong kosong. Tim tidak berani melontarkan omong kosong lagi dan buru-buru mengeluarkan ponselnya, yang dengan hormat dia berikan kepada Jordan. Kata Sandy, kata Jordan dingin. Tim belajar pelajarannya kali ini, kata sandinya adalah 455.667. Apa yang ingin Anda lakukan dengan itu? Jordan tertawa dan membalas, apakah kamu tidak suka mempermainkanku? Aku akan membiarkanmu merasakan obatmu sendiri. Jordan berkata kepada Pablo, suruh seorang pria datang dan mengambil foto intim dengan Tim, lalu mempostingnya di Instagram. Tim menelan ludahnya dengan gugup dan berkata, kamu bisa membunuhku, tetapi kamu tidak bisa menghinaku, jangan melakukan omong kosong apapun. Namun, dia tidak menolak untuk melindungi martabatnya. Keduanya mengambil foto mesra bersama dengan mulus. Setelah itu, diposting ke Instagram menggunakan akun Tim. Aku keluar, aku suka pria. Tim tidak memblokir siapapun di Instagram, dan dia memiliki banyak pengikut, jadi ada keributan segera setelah dia mempostingnya. Tim tahu bahwa teman-temannya pasti akan membuat masalah besar. Dia tidak akan bisa mendapatkan pacar dengan mudah lagi. Namun, itu bukan konsekuensi terburuk. Tak lama kemudian, ayah Tim menelepon. Ambil. Jordan menekan tombol pengeras suara dan membuat Tim menjawab panggilan itu. Ayah. Ayah Tim langsung murka. Kamu binatang, apa sih yang diposting di Instagram itu? Cepat dan hapus sebelum kerabat dan teman kita melihatnya. Petik 2. Beberapa rekan saya memiliki Instagram Anda. Cepat dan hapus. Tim ingin menjelaskan kepada ayahnya, tetapi dia menatap ekspresi serius Jordan dan tidak berani melakukannya. Dia berkata, ayah, aku tidak sedang bermain, itu benar. Maafkan aku, ayah, maafkan aku, bu. Tim menangis saat dia berbicara. Di ujung telepon yang lain, ayah Tim tiba-tiba tampak kehabisan napas. Kamu anak yang tidak berbakti. Kamu bukan lagi anakku. Ibu Tim menelepon segera setelah ayahnya menutup telepon. Putra. Nak, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu sudah punya pacar sebelumnya? Bu, pacar yang aku bicarakan denganmu sebelumnya, semuanya bohong. Maafkan aku, bu, karena membuatmu malu. Semakin banyak Tim berkata, semakin halus pidatonya. Lagi pula dia tidak akan rugi apa-apa, dan dia bisa menjelaskannya begitu dia sampai di rumah. Dia merasa bahwa pendekatan Jordan tidak cukup kejam karena tidak menyakitinya. Ibu Tim berkata, kita akan membicarakan ini saat kamu kembali. Pergilah menghabiskan waktu dengan pacarmu dan perhatikan keamanannya. Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Hahaha. Pablo dan bawahannya tidak bisa menahan tawa. Pablo berkata kepada Tim, nak, kamu harus berterima kasih kepada Tuan Jordan. Jika bukan karena dia, kamu bahkan tidak akan tahu identitas aslimu. Bawahan Pablo menggoda, kamu luar biasa, sobat. Tim menangis di tempat. Namun, itu belum semuanya. Panggilan lain masuk, dan Pablo membantu menekan tombol jawab. Halo. Tim, kau bajingan, apa yang salah denganmu? Penelepon adalah seorang gadis yang tampaknya memiliki hubungan dengan Tim.
Tentu saja, Tim ingin menjelaskan, tetapi dia melihat tatapan mengerikan di mata Jordan dan Pablo. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan, "Aku punya masalah, ada apa?" Gadis di ujung telepon mengutuk, "Tim, kamu berbohong padaku. Begitu banyak untuk berbohong kepada suami saya untuk Anda. Pergi ke neraka." Setelah mengatakan itu, dia menutup telepon. Jordan memandang Tim, berpikir bahwa dia pantas mendapatkan ini karena dia berkencan dengan wanita yang sudah menikah. Ya ampun, jika suaminya tahu, dia akan meminta seseorang untuk membunuhku. Tim tampak putus asa. Pada titik ini, Jordan berjalan ke depan dan bertanya, "Apakah menyenangkan mempermainkan orang lain?" Tim menangis dan berkata, "Tidak, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Aku tahu kesalahanku. HMPH." Untungnya, Jordan adalah keturunan dari keluarga yang kuat dan misterius. Kalau tidak mungkin untuk menentukan situasi pacarnya, yang berada bermil-mil jauhnya, dalam waktu 5 menit. Namun, dia tidak bisa hanya menghukum Tim. Dia harus membuat Arnold juga kesal. Tetapi Arnold mencoba menggunakan kesempatan ini untuk membuat Jordan dan Victoria putus. "Aku harus membuat Arnold meninggalkan Victoria dan Perry Express."